Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan orang muda di mana saja kita berada, hari ini kita disuguhkan oleh dua bacaan yang sangat menarik. Bacaan pertama merupakan curahan hati Rasul Paulus tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang rasul dan sebagai seorang pewarta Injil. Bacaan tersebut juga memuat apa yang menjadi tugasnya sebagai pewarta Injil, bagaimana cara ia mewartakan Injil, apa semangatnya sebagai seorang pewarta Injil, dan apa yang menjadi upahnya sebagai seorang pewarta Injil. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kisah sesaat sebelum Yesus Kristus terangkat ke surga. Di sana ia berpesan kepada para murid, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan pada nas kitab suci yang lain, ia juga berpesan bahwa "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Lantas, apa yang menjadi kaitan dari kedua bacaan tersebut? Hal yang menarik dan menjadi kaitan dari kedua bacaan tersebut adalah bacaan pertama mengisahkan tujuan dan semangat yang harus dimiliki oleh setiap pewarta Injil dalam mewartakan Injil. Dan bacaan Injil mengisahkan kembali kisah yang menjadi pertanda mulai dan menjadi garis start pewartaan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudariku terkasih, rekan orang muda di mana saja kita berada, hari ini kita merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, seorang pewarta Injil. Santo Franciscus Xaverius lahir pada tanggal 7 April 1506 di Spanyol. Dia lahir dari pasangan Juan de Jasso dan Donna Maria de Azpilicueta. Santo Franciscus Xaverius tercatat pernah menimba ilmu di Universitas Paris. Ia kemudian ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 1537 dan memilih jalan bermisi di Hindia Timur. Ia kemudian menumpang kapal bangsa Spanyol yang pada masa itu tengah melakukan penjelajahan samudra. Ia sampai ke tanah Maluku pada tanggal 14 Februari tahun 1545. Hal yang menarik di sini bahwa dewasa ini tanggal 14 Februari identik dengan hari kasih sayang. Hal ini secara tersirat mau menyampaikan kepada kita semua bahwa pewartaan Injil Santo Franciscus Xaverius teristimewa di Maluku dimulai dengan kasih sayang yang besar kepada Tuhan yang ia wartakan dan kepada umat yang hendak ia layani. Di Maluku, ia melayani di Ternate, di Pulau Ambon sampai ke Tamilow dan mendapatkan mujizat di sana ketika salib yang di bawahnya jatuh ke dalam laut dan dihantarkan kembali oleh seekor kepiting di bibir pantai. Kemudian ia melanjutkan perjalanan pewartaan Injilnya hingga pada akhir hidupnya pada tanggal 3 Desember 1552 di Sang Chuan Island, Jiangmen, Tiongkok. Saudara-saudariku terkasih, rekan orang muda di mana saja kita berada, selama hidup hingga akhir hayatnya, Santo Franciscus Xaverius selalu menghayati semangat cinta kasih dan semangat yang dicurhatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga dengan semangat yang sama, semangat yang membara dalam hatinya, dan cinta kasih akan pewartaan Injil yang seakan telah menghanguskan jiwanya, ia berani bergabung dalam misi pewartaan Injil yang telah dimulai oleh Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Lantas, sebagai orang muda, apa yang harus kita teladani dari kehidupan Santo Franciscus Xaverius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengutip satu kalimat sederhana dari Santo Franciscus Xaverius. Tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hal besar jika ia tidak berhasil melakukan hal yang kecil. Tentunya, sebagai orang muda, Anda dan saya harus belajar untuk setia dalam melakukan hal-hal yang kecil.
Contohnya, setia sebagai badan pengurus OMK dan anggota OMK di paroki masing-masing, kemudian setia dalam pelayanan di gereja, setia dalam studi dan pekerjaan, setia dalam melakukan kunjungan kepada orang sakit dan kepada orang yang berduka, dan setia dalam doa pribadi, novena maupun devosi-devosi pribadi, tentunya untuk mendoakan kehidupan pribadi, keluarga, orang yang dikasihi, dan mendoakan para hierarki, Sri Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, bahkan para seminaris, dari seminari kecil hingga seminari tinggi, bahkan mereka yang sedang menunggu untuk ditabiskan menjadi seorang imam. Saya yakin ketika kita dapat melakukan hal-hal kecil tadi dengan cinta dan semangat yang besar seperti Santo Fransiskus Xaverius, kita dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Rahmat Allah menolong kita semua. Deo gratias.